mengikuti ibadah online ini? Yuk, kita simak bersama-sama panduan berikut ini. Mohon bimbingan Mami Papi saat anak-anak mengikuti ibadah online ini. Adik-adik, jangan lupa persiapkan Alkitabnya ya. Dan adik-adik sudah siap dengan pakaian yang rapi dan sopan. Siapkan hati dan sikap yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Tetap semangat dan antusias selama mengikuti ibadah. Adik-adik tetap fokus dan tidak melakukan kegiatan yang lainnya. Selamat beribadah. Halo adik-adik, selamat pagi. Apa kabarnya? Tentu luar biasa. Yes, yes, yes. Dan pagi hari ini, Bunda Yana sangat senang sekali dapat berjumpa dengan adik-adik dalam ibadah online pada pagi hari ini. Bunda Yana berharap adik-adik semua dalam keadaan sehat, tetap semangat, dan tentunya bersuka cita selalu. Nah, ayo adik-adik semua yang ada di rumah bangkit berdiri. Kita akan bersama-sama memuji Tuhan. Kita akan bernyanyi Yesus di dalam rumahku. Senang-senanglah. Untuk gerakannya, adik-adik bisa mengikuti Bunda Yana ya. Sekali lagi adik-adik ya. Adik-adik semuanya masih tetap berdiri ya. Kita akan menyanyi Mars PA. Thank
agar ibadah kita pada pagi hari ini boleh berjalan lancar, tentunya kita harus berdoa. Kita memohon bimbingan Tuhan agar semuanya berjalan lancar ya. Ayo adik-adik semuanya sikap berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Engkau telah memberikan kesempatan yang terbaik pada kami pada pagi hari ini untuk mengikuti ibadah pelayanan anak secara online. Tuhan Yesus, kiranya Engkau memimpin ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga akhirnya agar berjalan dengan lancar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jadi, kita akan memuji Tuhan dari Kidung Ceria 317. Ya Tuhan, bimbing aku. Sekali lagi ya. Shalom adik-adik, apa kabarnya hari ini? Pastinya luar biasa. Yes. Ya, hari ini, pagi ini kembali berjumpa bersama Bunda Armeti dalam ibadah IMPA. Ya, sebelum kita memulai ibadah, sebelum kita membaca firman Tuhan pada pagi ini, Bunda mau adik-adik duduk yang manis, lipat tangan, dan kita akan berdoa sebelum membaca firman Tuhan. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sudah berikan kami waktu yang indah, kesempatan yang indah untuk bersekutu kembali bersama-sama bersama anak-anak layan kami Tuhan. Walaupun kami masih di rumah kami masing-masing beribadah secara daring Tuhan, tapi kami percaya bahwa semua yang terjadi adalah baik adanya, dan kami percaya Engkau yang senantiasa menuntun, menyertai, melindungi kami sepanjang perjalanan hidup kami. Hingga saat ini kami boleh bersatu kembali untuk mendengarkan firman-Mu. Kuduskan hati dan pikiran kami Tuhan dengan Roh Kudus-Mu, sehingga kami boleh memahami, mengerti firman-Mu, serta memperlakukannya dalam kehidupan kami hari lepas hari sebagai pegangan hidup kami Tuhan. Dan juga pada pagi ini hamba berdoa buat hamba-Mu yang akan memberitakan firman-Mu. Engkau kuduskan hati dan pikiran hamba-Mu Tuhan dengan Roh Kudus-Mu, sehingga hamba-Mu layak dan bisa melakukan tugas tanggung jawab ini dengan baik, dan anak-anak layan kami boleh menerima juga dengan baik, bisa memahami firman-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, sertai ibadah kami ini di dalam kasih anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Hamba-Mu bawa doa ini kepada Bapa di sorga. Amin. Adik-adik,
ambil Alkitab. Yang bisa membaca anak kecil, anak TK nanti didampingin sama bundanya ya. Kita baca firman Tuhan yang terambil dari Matius 8 ayat 1 sampai 4. Kita baca bersama-sama. Setelah Yesus turun dari bukit, orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Maka datanglah seorang sakit kusta kepadanya, lalu sujud menyembah dia dan berkata, "Tuan, jika Tuan mau, Tuan dapat mentahirkan aku." Lalu Yesus mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Seketika itu juga tahirlah orang itu daripada kustanya. Lalu Yesus berkata kepadanya, "Ingatlah, jangan engkau memberitahukan hal ini kepada siapapun, tetapi pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam, dan persembahkanlah persembahan yang diperintahkan Musa sebagai bukti bagi mereka." Amin. Nah, itu tadi firman Tuhan adik-adik. Adik-adik, Bunda mau bertanya nih. Adik-adik tahu nggak orang yang berpenyakit kusta? Apa adik-adik pernah lihat atau gimana? Ya mungkin pada zaman sekarang ini sudah nggak ada ya yang penyakit kusta. Tapi tahun-tahun sebelumnya banyak yang kena penyakit kusta. Nah, ciri-cirinya seperti pada gambar berikut yang adik-adik akan lihat. Nah, penyakit kusta itu adalah penyakit yang menular. Ya, dia menular adik-adik. Lewat apa? Lewat sentuhan, lewat alat mandi, lewat alat makan, ya, itu dapat menular. Nah, tapi zaman sekarang ini sudah nggak ada karena sudah banyak obatnya atau vaksinnya ya. Jadi puji Tuhan, semua sudah bisa disembuhkan. Nah, kembali kita pada cerita Tuhan Yesus tadi adik-adik, bahwa adik-adik ketika Tuhan Yesus turun dari atas bukit bersama dengan orang-orang yang mengikutinya, Tuhan Yesus tiba-tiba dihampiri oleh seorang yang berpenyakit kusta adik-adik. Dia berlari, datang bersungkur di bawah kaki Tuhan Yesus. Ya, adik-adik, apa yang terjadi ketika datang menghampiri Tuhan Yesus? Orang-orang yang mengikuti Tuhan Yesus itu menyingkir adik-adik, ketakutan. Kenapa mereka seperti itu? Karena mereka takut terjangkiti. Ya, karena pada zaman itu kalau ada orang yang kena penyakit kusta, itu mereka diisolasi seperti sekarang ini, COVID ya, diisolasi. Artinya disingkirkan dari masyarakat, dikucilkan ya, dibawa ke suatu tempat yang jauh dari masyarakat ya. Jadi mereka tidak bertemu dengan siapa-siapa ya, itu seperti itu. Nah, ketika dia datang menghampiri Tuhan Yesus, semua orang yang mengikuti Tuhan Yesus itu ketakutan adik-adik. Tapi apa yang terjadi? Ya, Tuhan Yesus apakah meninggalkan orang ini atau menolak orang ini datang kepadanya? Ya, tentu tidak ya adik-adik. Tuhan Yesus dengan penuh kasih tetap di tempatnya menerima, mendengarkan apa yang dia katakan. Dan orang itu berkata, "Jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku." Ya, jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku. Kenapa dia mengatakan Tuhan? Kenapa dia tidak mengatakan Tuhan? Adik-adik, ya, Tuhan itu artinya apa adik-adik? Ada yang tahu nggak Tuhan itu?
Tuhan itu artinya apa? Ya. Tuhan itu artinya orang yang pada zaman itu Tuhan adalah orang yang dihormati. Ya, sebutan itu orang yang dihormati pada waktu itu, ya. Nah, di sini kita bisa melihat adik-adik, ya. Iman orang kusta ini begitu besar, ya. Dia percaya bahwa Tuhan Yesus itu sanggup menyembuhkan dia, ya. Dan dia juga percaya bahwa tidak ada yang dapat menyembuhkan dia di atas muka bumi ini, tidak ada kecuali Tuhan Yesus. Dia meyakini seperti itu, berarti kan imannya sangat besar adik-adik. Iman yang besar kepada Tuhan Yesus sehingga dia datang bersungkur dan memohon kesembuhan yang asalnya daripada Tuhan Yesus. Nah, dengan sebutan tadi dia mengatakan bahwa jika Tuhan mau, ya, Tuhan ini artinya dalam bahasa Yunani adalah kurios, ya, yang artinya dalam bahasa Inggris ada artinya Lord. Lord artinya Tuhan di atas segala Tuhan, ya. Artinya Tuhan Yesus itu di atas segala-galanya. Kemahakuasaan Tuhan Yesus itu di atas segala-galanya. Nah, makanya dia menyebutkan Tuhan, ya. Berarti Tuhan Yesus itu dihormati. Ya, luar biasa adik-adik iman si orang kusta ini. Ya, dia benar-benar mengakui bahwa hanya kuasa Tuhan Yesus saja yang dapat menyembuhkannya. Kekuasaan apapun yang dimiliki dunia ini tidak dapat menyembuhkannya. Ya. Dia tidak ragu adik-adik. Ya. Dia benar-benar yakin, ya. Yakin seyakin-yakinnya bahwa dia pasti akan sembuh. Keyakinan yang dimiliki si penyakit kusta ini sungguh luar biasa adik-adik. Siapa ya yang mau memiliki keyakinan seperti orang kusta ini? Ya, tentunya semua mau memiliki iman, keyakinan kepada Tuhan. Seperti orang kusta ini adik-adik. Lalu apa yang terjadi adik-adik ketika orang kusta itu datang kepada Tuhan Yesus? Apakah Tuhan Yesus menolaknya? Apakah Tuhan Yesus tidak mau menyembuhkannya atau mengusir dia? Tentunya tidak adik-adik. Tuhan Yesus mengelurkan tangannya, dia mengulurkan tangannya dan menjamah orang ini, lalu berkata, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Nah, seketika itu juga orang ini sembuh dari penyakitnya. Nah, adik-adik bisa bayangkan, Tuhan Yesus tidak takut tertular. Tuhan Yesus tidak jijik menjamah orang itu yang badannya sudah borok-borok, sudah meleleh-meleleh, ya. Dia tidak merasa jijik. Nah, itulah kasih yang dimiliki oleh Tuhan Yesus yang tidak pernah terbatas kasihnya. Adik-adik ya, Tuhan Yesus itu sungguh baik buat kehidupan kita adik-adik. Ya. Nah, Yesus memberikan suatu contoh kepada kita adik-adik bahwa tidak boleh seorang pun dari kita merasa terlalu najis atau terlalu berdosa atau terlalu hina atau terlalu kecil, remeh, ya, di hadapan Tuhan. Karena apa? Tuhan itu sangat mengasihi kita adik-adik. Ya, Tuhan pernah berkata dalam Yohanes 6 ayat 37, "Semua yang diberikan Bapa kepadaku akan datang kepadaku, dan barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan kubuang, atau tidak akan menolak siapapun yang datang kepadaku." Itu ya adik-adik ya. Nah, lewat
orang kusta ini kita bisa melihat kasih Tuhan yang sungguh luar biasa adik-adik. Nah, seperti saat ini juga kita dalam keadaan negara kita Indonesia dalam keadaan sakit juga pada saat ini adik-adik. Apakah kita berpangku tangan? Tentunya tidak juga. Jadi kita harus untuk memutuskan mata rantai virus corona itu, kita sebagai warga negara harus bisa memutuskan mata rantai itu, mata rantai virus corona. Caranya apa? Seperti apa adik-adik? Ya, memakai masker yang benar, sering mencuci tangan, menjaga jarak, makan makanan yang bergizi, ya, itu salah satunya, ya. Nah, pada waktu orang ini sembuh, orang kusta tadi sembuh adik-adik, Tuhan tidak membiarkan dia untuk pergi memperlihatkan dirinya kepada seluruh orang, banyak orang, tetapi mengajarkan dia supaya dia mempersembahkan syukurnya kepada Tuhan, ya. Tetapi orang tersebut tidak demikian adik-adik, dia langsung pergi menceritakan semua yang dialaminya kepada orang-orang yang ditemuinya. Nah, setelah itu banyak orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, dan semakin banyak orang yang mengikut Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, saat ini juga Bunda mengingatkan kepada kita lewat firman Tuhan bahwa seberat apapun pergumulan kita, seberat apapun tantangan di hadapan kita, kita harus tekun berdoa dan berkeyakinan, harus yakin adik-adik bahwa kita pasti disembuhkan, diselamatkan, dijaga oleh Tuhan Yesus, ya. Nah, ketika kita dalam keadaan sakit adik-adik, apakah kita diam diri? Tidak. Kita harus tetap membina hubungan doa dengan Tuhan, memohon kepada Tuhan, karena hanya Dia yang memiliki otoritas, kuasa yang luar biasa yang bisa menyembuhkan kita. Tidak ada kuasa lain selain daripada kuasa Tuhan yang bisa menyembuhkan kita. Nah, itu keyakinan yang harus adik-adik tanamkan di dalam hati, sehingga adik-adik itu tetap dilindungi Tuhan, diberkati Tuhan, diberikan semua kesehatan yang baik. Nah, adik-adik, sampai sedemikian pembacaan firman Tuhan dari Bunda. Semoga kasih Kristus senantiasa melindungi kita selamanya. Haleluya, amin. Kita akan menutup ibadah kita adik-adik pada pagi ini. Duduk yang manis, lipat tangan, kita berdoa. Dan terakhir ibadah doa Bapa kami. Ditutup dengan doa Bapa kami. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kepadamu pagi ini Tuhan. Kau sudah memberikan kami waktu yang indah untuk mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu yang sudah hamba-Mu taburkan boleh dipahami oleh anak-anak, dimengerti dan diperlakukannya dalam kehidupan kami hari lepas hari sebagai pedoman hidup seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Bapa yang baik, kami berdoa pada pagi ini untuk Bunda, Kakak Layan. Biarlah kami semua dalam keadaan sehat, diberkati oleh-Mu untuk bisa mengemban tugas tanggung jawab yang sudah Engkau berikan buat kami seturut dengan kehendak-Mu. Bapa yang baik, juga kami berdoa buat anak-anak kami. Biarlah Engkau juga tetap menyertai mereka semua di rumah mereka masing-masing dengan tuntunan Roh Kudus-Mu, sehingga mereka tetap dalam keadaan sehat, terberkati oleh-Mu, terhindar dari segala penyakit virus, sehingga anak-anak kami dan kami semua boleh tetap dalam keadaan sehat, terberkati oleh-Mu. Bapa yang baik, juga kami berdoa buat Ibu Pendeta kami, Ibu Kristina Jama Kaunang dan keluarga. Engkau lindungi mereka Tuhan dalam tugas tanggung jawabnya, sehingga boleh melakukan semuanya dengan baik, benar, dan berkenan di hadapan hadirat-Mu. Kami juga berdoa buat para majelis, penatua, pegawai kantor, juga koster. Engkau memberkati mereka Tuhan dalam pekerjaan mereka, sehingga berkenan di hadapan hadirat-Mu, dan Engkau memberkati mereka semua dan keluarganya. Bapa yang baik, kami juga berdoa buat pemerintah kami dari pusat sampai ke pelosok-pelosok tanah air, terutama bagi bupati kami yang
ada di Beleleng beserta stafnya. Engkau lindungi mereka Tuhan, Kau beri hikmat kebijaksanaan dalam mengemban tugas tanggung jawab ini dengan baik seturut dengan kehendak-Mu, sehingga boleh memerintah kami dengan tak kurang suatu apapun daripadamu dan penuh kasih, diberkati oleh-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami Tuhan. Kami percaya Engkau senantiasa menopang kehidupan kami selanjutnya dalam minggu-minggu yang akan datang, beserta anak layan kami, orang tua, juga kakak lain dan bunda layan, dan semua anggota jemaat-Mu Tuhan. Bapa yang baik, ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Dengarkan sauti doa hamba-Mu Bapa yang kami bawa kepadamu melalui kasih anak Yesus Kristus yang adalah Tuhan Juru Selamat kami yang hidup, yang sudah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Dan Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat hari Minggu, sampai jumpa. Bless you. Untuk aktivitas kelas TK, adik-adik dapat memprint gambar di atas atau meminta mama papanya untuk menggambar gambar. Kemudian adik-adik dapat mewarnainya. Terima kasih. Untuk aktivitas kelas kecil, adik-adik dapat memprint gambar labirin di atas atau meminta tolong mama papanya untuk menggambarkannya. Kemudian adik-adik mentarik garis agar membantu orang kusta untuk bertemu dengan Tuhan Yesus. Selamat beraktivitas. Adik-adik yang terkasih, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang diberikan oleh Bunda Armeti. Tadi ceritanya tentang apa, adik-adik? Ya, tentang orang kusta yang percaya dan yakin dengan ketulusan hatinya. Dia percaya kepada Tuhan Yesus bahwa dia bisa sembuh. Dia bisa sembuh karena kuasa Tuhan. Nah, bagaimana dengan hidup kita, dengan diri kita? Kita bisa mengandalkan kuasa Tuhan Yesus dan bisa merasakan kuasa Tuhan Yesus dengan taat berdoa. Nah, jadi selalu ingat untuk rajin berdoa. Sekarang kita akan membawa persembahan kita. Persembahannya, uangnya dilipat dengan rapi, dan boleh juga adik-adik menggunakan amplop. Uangnya dimasukkan dalam amplop, kemudian dititipkan nanti sama orang tuanya, mama papanya, supaya nanti uang persembahannya bisa dibawa ke gereja ya adik-adik. Sekarang kita akan bawa persembahan dari Kidung Ceria nomor 152. Lagunya Bersyukur Kepada Tuhan. Kita nyanyinya 2 kali ya adik-adik. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Ia baik. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Ia baik. Bersyukur kepada Tuhan. Adik-adik, sekarang kita akan membawa persembahan kita ke dalam doa. Adik-adik, lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepala, mari kita berdoa.
Tuhan Yesus yang baik, hari ini kami mengucap syukur Tuhan. Kami membawa persembahan kami, kiranya Engkau memberkati bagi anak-anak kami yang membawa persembahannya Tuhan. Engkau kuduskan, Engkau berkati Tuhan persembahan ini, sehingga persembahan ini dapat memperindah kerajaan-Mu di surga Tuhan, dapat berguna juga bagi gereja-Mu Tuhan. Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami berdoa, haleluya, amin. Adik-adik, sekarang kita akan menutup ibadah kita, tapi sebelum menutup ibadah kita menyanyi satu lagu ya adik-adik. Lagunya dari Kidung Ceria nomor 296. Lagunya Mampirlah Dengar Doaku. Kita nyanyikan satu ayat ya adik-adik. Berdoa untuk menutup ibadah ini. Adik-adik lipat tangannya, tutup mata, tundukkan kepala, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, karena Tuhan Yesus telah menyertai kami dari awal, pertengahan, hingga akhir ibadah ini. Kami dapat melaluinya dengan baik, dan itu karena penyertaan Tuhan Yesus yang sangat luar biasa. Tuhan Yesus, kami juga berterima kasih karena kami sudah dapat mendengar firman-Mu yang sungguh luar biasa Tuhan. Kiranya firman-Mu dapat berguna untuk kehidupan kami semua. Tuhan Yesus, kiranya Engkau memberkati aktivitas anak-anak kami selanjutnya Tuhan bersama dengan keluarganya. Apapun yang kami lakukan, kiranya Engkau memberkati kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin. Oke adik-adik, jangan lupa kerjakan aktivitasnya ya yang sudah diberikan oleh Bunda Armeti. Selamat hari Minggu adik-adik. God bless you.